Sobat Otan yang punya sayap-sayap hebat loh. Iya, gak cuma burung kan yang punya sayap. Dan ternyata sayap gak hanya untuk terbang. Kali ini, Otan mau bongkar semua rahasia fakta unik dari pemilik sayap-sayap keren. Markibul, mari kita mulai. Yang namanya sayap burung biasanya selalu untuk terbang sih. Tapi uniknya, Sobat Otan si burung heron hitam ini justru memanfaatkan sayapnya untuk berburu. Kita lihat ya, mainkan Om Editor. Ya kan? Unik kan? Si burung heron mencoba melingkarkan sayapnya ketika ada calon mangsa di bawahnya. Pertama, sayap melingkarnya ini berfungsi seperti payung. Jadi penglihatan si heron lebih baik dan tidak silau sebelum mematuk ikannya. Kedua, target buruannya jadi tidak bisa diambil oleh burung lain. Kamu kayak temen Otan yang gak mau dicontekin deh Sob. Nah ketiga, lingkar sayapnya ini membuat ukuran si heron terlihat lebih besar. Jadi bisa menakuti lawan atau pesaing. Cakep kan? Teman di rumah pasti gak mengira kalau rekor kepakan sayap terkuat dipegang oleh si burung kecil ini. Dia bernama burung godwit ekor belang teman. Penelitian 2020 lalu membuktikan kalau kawanan burung godwit ini berhasil menempuh jarak terbang non-stop sejauh 12.000 km. Mereka sekali terbang tanpa istirahat parkir loh ya. Itu sih jarak Sabang sampai Merauke bolak-balik. Keren! Ya, mereka adalah burung migrasi teman. Mereka berpindah tempat untuk mencari sumber makanan dan iklim yang lebih hangat. Nah, kalau pemilik rekor kepakan sayap tercepat, Otan nobatkan pada si burung madu kolibri. Nah, teman di rumah perhatikan deh cara terbang kolibri saat makan. Keren ya, bisa diam di tempat gitu, mirip kayak helikopter. Ini dia yang namanya hovering teman, alias terbang melayang di tempat. Bukan tanpa usaha loh, kolibri harus mengepak 15 hingga 20 kali per detik untuk bisa terbang melayang seperti ini. Kermaks, keren maksimal. Kepakan sayapmu juga cepet banget Sob, sampai nggak bisa terlihat di kamera biasa. Kayak pakai jurus pukulan 1000 bayangan. Nah, kalau gini baru kelihatan. Ternyata sayapnya memang terlalu cepat untuk ditangkap kamera teman. Dalam tayangan lambat saja masih kelihatan cepet banget kepakannya. Sayap kolibri mampu efisien memutar kepakannya agar aliran udara yang dihasilkan membuat tubuhnya melayang di tempat. Jadi dia bisa berhenti di tempat dan fokus makan dengan tenang. Coba Otan punya sayap ya, pasti lebih keren. Eits, gak semua hewan bersayap lalu bisa terbang ya teman. Sebut saja burung penguin, burung merak, burung unta. Semua memiliki sayap, namun untuk keperluan selain terbang. Penguin justru menggunakan sayap layaknya sirip pada ikan. Jadi kalau berenang, dia justru gesit banget. Sementara merak menggunakan sayap dan bulu indahnya untuk memikat pasangan. Merak tidak bisa terbang jauh karena proses evolusi. Tapi saat dibutuhkan, dia bisa mengempak terbang sesaat untuk kabur dari bahaya. Sedangkan burung unta menggunakan sayap untuk banyak tujuan. Pertama, untuk membesarkan diri ketika bertemu hewan yang lebih besar. Kedua, untuk jadi kemudi layaknya kapal saat menggunakan layar. Jadi saat berlari, sayapnya ini untuk menentukan arah dan bermanuver.
belum. Kalau nggak semua jenis merpati bisa terbang tinggi. Malah ada jenis merpati yang lebih jago untuk salto dan berguling di tanah. Ini dia merpati hias jenis parlor tumbler, atau ada juga yang menyebutnya ground tumbler. Ciri khas dari sobat totan ini adalah kemampuan lompatnya ke udara. Ia mampu melakukan gerakan salto ke belakang dan kedua kakinya hinggap kembali ke tempat semula. Cakep! Saat akan melakukan gerakan akrobatiknya, sobat totan ini akan awali dengan sebuah ancang-ancang terlebih dahulu. Lalu, ia kepakan sayapnya untuk mendorong tubuhnya ke atas dan ia gerakan ekornya yang menekuk. Iya, ia berhasil salto, saudara-saudara. Keren maksimal kamu, Sob. Otan mau kasih tantangan buat kamu, Sob. Ayo, kamu bisa ambil makanan yang ada di kardus berwarna itu nggak? Kita lihat ya, teman. Walah, kamu kok salto ke arah yang salah? GPS kamu lagi error ya? Otan kasih kesempatan sekali lagi deh. Ya! Oh, sayang sekali masih meleset, teman. Tapi nggak apa-apa, Sob. Otan makin paham sekarang sama kamu. Meskipun sebenarnya jenis parlor tumbler seperti kamu ini mampu terbang secara fisiologis, namun ternyata secara biologis kamu lebih suka berada di tanah. Sehingga saat proses pencarian makan pun, kamu akan mencari makanan yang berada di dasar. Baiklah, kalau mau begitu, Sob, Otan gak bisa memaksamu. Lanjut. Loh, kok Om Editor ngasih gambar dalam laut sih? Om Editor gak salah kok, teman. Nih, Otan tunjukin sobat Otan yang punya sayap walaupun dia ikan. Dia si ikan terbang. Teman, meski namanya ikan terbang, tapi ia tidak terbang beneran loh, melainkan hanya melayang saja. Mereka bisa melompat ke permukaan air dengan sirip pektoral atau dada yang dibantu kepakan ekornya. Saat melompat ke permukaan air, siripnya akan mengembang memanfaatkan angin sehingga mampu melayang. Kemampuan melayangnya bisa sejauh 200 meter loh, dengan kecepatan 30 hingga 50 km per jam. Oh iya, saat di udara, ekornya bisa mengepak hingga 70 kali per detik loh. Luar biasa kamu, Sob. Wow, apa kamu gak pegal melayang selama 40 detik? Salut deh sama sobat Otan satu ini. Nah, satu lagi, si penerbang yang luar biasa, namun pasti ngeselin bunda di rumah, ya kan? Ngaku. Si lalat memang menjengkelkan, teman, karena dia adalah pembawa kuman dan penyakit. Namun, dia sulit ditaklukkan karena kemampuan sayapnya yang luar biasa. Suara dengungan seperti ini bisa dihasilkan karena kepakan sayapnya yang cepat. Ya, sayap lalat mampu mengepak 200 hingga 400 kali per detik. Wush! Tapi yang lebih menakjubkan lagi, rupanya sayap si lalat juga memiliki penawar racun. Pernah dengar mitos kalau lalat hinggap di minuman, sebaiknya sekalian dicelupkan seluruh tubuhnya? Rupanya sudah ada penelitian yang membuktikannya, teman. Air yang kemasukan sebelah sayap si lalat setelah dilihat dengan mikroskop, rupanya terdapat bakteri E. coli yang bisa membuat gangguan pencernaan. Namun ketika si lalat dicelupkan seluruhnya dari mikroskop, terlihat pertumbuhan bakteri E. coli-nya terhambat. Rupanya juga ada mikroorganisme bernama Actinomyces yang bersifat antibakteri dan anti jamur. Wih, Otan gak nyangka loh.